limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Koperasi Pekerja PT Nova Indonesia yang hari ini diwakili oleh Bapak Setiardi serta yang hormati pimpinan perusahaan PT Nova Indonesia, yang kami hormati PUK, SPK, SPSI PT Nova Indonesia, yang kami hormati Ketua Pengawas dan jajarannya, yang kebetulan hari ini ada Bung Hermawan ya, yang kami hormati Ketua Pengurus KPNI dan jajarannya, yang kami hormati teman-teman panitia yang sudah berusaha keras menjalankan acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan acara RAT ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Belum. Untuk Indonesia Raya. Dimulai. Teksnya nggak sesuai. Ini nggak delay Delay ya? ya, delay kurang sektor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPNI Jaya Anggota Sejahtera. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini telah memberikan begitu nikmat kepada kita berupa nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, sehingga kita semua bisa mengikuti simulasi rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT Nova Indonesia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, beserta kita semua sebagai umatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin.
titik 03 garis miring RAT garis miring KPNI garis miring 3 Romawi garis miring 2022 tentang pimpinan rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat anggota tahunan Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia tentang pimpinan rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia. Pertama, susunan pimpinan rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia terdiri dari 1. Ahmad Multajam sebagai ketua. Tugas dan wewenang pimpinan rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia sebagaimana diatur dalam kedua, tata tertib rapat anggota tahunan Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Cikarang Barat pada tanggal 20 Maret 2020. Pimpinan rapat sementara rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia, Setia Hardi ketua ditandatangani, 2. Suyadi sekretaris ditandatangani, 3. Kano anggota ditandatangani. Terima kasih. Untuk rapat selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang tetap yaitu Bung Ahmad Multajam. Silakan Bung Ahmad Multajam. Cek, lo, baik. Baik, bisa kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2021 yang kami hormati, izinkan kami sebelumnya dalam hal ini memimpin jalannya rapat anggota tahunan tahun buku 2021.
Sebelum masuk dalam agenda rapat, yang pertama kami perkenalkan, saya Ahmad Mutajam sebagai Ketua Pimpinan Rapat RAT Tahun Buku 2021. Yang kedua, selaku sekretaris ada Bapak Anang Haryanto yang hari ini diwakili oleh Pak Bani. Kemudian ada anggota yaitu Bapak Nurul Ihsan yang hari ini diwakili oleh Bapak Abdul Latif. Kemudian sebelum kita memasuki rapat RAT tahun buku 2021, terlebih dahulu kami dari pimpinan sidang ingin menanyakan ya, atau mengkonfirmasi mengenai quorum rapat ya, karena nanti tentunya akan ada beberapa hal yang perlu diterima atau disepakati ya. Namun sebelumnya kami ingin mengkonfirmasikan dari jumlah peserta yang terkonfirmasi hadir sampai dengan saat ini, yaitu sebanyak 47 peserta atau partisipan ya di dalam link atau room Zoom meeting ya. Kemudian begitu juga yang ada di ruang rapat pada hari ini. Ada 47 peserta yang hadir. Kami konfirmasi terlebih dahulu kepada masing-masing peserta apakah rapat hari ini sudah memenuhi quorum. Sudah ya, tadi di awal sudah disampaikan ya. Nanti ketika ada persoalan saya minta host atau co-host mengkonfirmasi ke kami agar kami bisa terus memantau kondisi peserta ya, apakah masih sesuai dengan quorum atau tidak. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian penjelasan dari laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia tahun buku 2021 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suyadi. Kami persilakan. Pakai topi gak Arbi? Pakai topi gak? Pakai topi. Gimana? Mana? Kami akan menyampaikan beberapa laporan pertanggungjawaban khususnya di beberapa bidang dari koperasi, yaitu yang pertama bidang keorganisasian. Kita sudah melengkapi beberapa hal yang bersifat legal administratif yang harus diperlukan oleh koperasi. Lalu dari struktur organisasi Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia sesuai dengan hasil rapat anggota Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia tahun buku 2021 pada tanggal 20 Maret 2021 telah disahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Adapun kepengurusannya yaitu Bapak Setiahardi sebagai ketua, Suyadi sebagai sekretaris, Karno sebagai bendahara,
Abdul Latif sebagai kepala unit, Sabto Nugroho sebagai kepala toko, Andri sebagai staf sekretariatan, Bani Isworo sebagai staf WSP, Sarkam sebagai staf KU, Nurholis Fauzi sebagai staf KKB, dan pengawas yaitu Bung Hermawan sebagai ketua, anggota 1 Dadan Ramdhani, anggota 2 Indra Kuswadi. Anggota Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia per bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 banyak pengurangan keanggotaan, yaitu sebanyak 29 orang karena banyak yang mundurkan diri atau resign dari PT NOK. Ya, untuk bagian administrasi sudah dilakukan pengawasan dari Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi terkait legalitas dan persyaratan usaha koperasi oleh Bapak Gilang dari bidang pemberdayaan dan Ibu Maharani dari bidang kelembagaan. Untuk surat menyurat dari tanggal 1 April sampai dengan 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 itu kawan-kawan bisa dapat melihat di tabelnya. Pada tanggal 10 April Koperasi membuka lowongan untuk pekerja camat dari yang pertama yaitu dari staf administrasi dari 100 orang berkas lamaran, yang diterima 1 orang yaitu Fitri. Lalu juga ada penambahan karyawan untuk staf gudang yaitu Rifkol Amar. Untuk penguatan sumber daya manusia, Koperasi telah mengirim beberapa kawan-kawan staf dan juga kepengurusan untuk mendalami beberapa pelatihan, beberapa materi-materi yang dibutuhkan Koperasi, termasuk dari akuntansi, lalu juga perpajakan dengan hasil brevet yang sudah diterima oleh kawan-kawan. Yang berikutnya di bidang usaha yaitu dari realisasi pinjaman tahun 2021, jumlah realisasi 300 dari nominal 1.800.000.000. Aktualnya teman-teman bisa lihat itu mencapai 2.282.4.356. Untuk realisasi barang elektronik dari Januari sampai Desember rencana kita yaitu 1.200.000.000, namun realisasinya alhamdulillah meningkat menjadi 1.464.000.000. Untuk kredit umum yang kita sediakan 2.400.000.000, untuk realisasinya 2.737.000.000. Untuk KKB yaitu kendaraan bermotor dari 2.400.000.000 yang kita sediakan dari 2.400.000.000 yang kita sediakan hanya terpakai 2.140.000.000. Untuk kredit kepemilikan rumah dari 600.000.000 yang kita sediakan alhamdulillah dapat realisasi 1.825.000.000.
untuk usaha retail yang kita rencanakan profitnya 540, alhamdulillah tercapai dan melebihi target menjadi 569 juta. Untuk mini cafe, profit yang kita rencanakan dari 55 juta aktualnya dapat mencapai 64.753. Untuk top 10 belanja teraktif di retail KPNI itu ada 10 orang, teman-teman bisa lihat di modulnya. Laporan dana asuransi mandiri, yaitu dana asuransi mandiri ada jenis proteksi piutang anggota koperasi pekerja PT NOK Indonesia dengan sumber dana berasal dari 3,7% per tahun dari keuntungan KKB, KBE, KU, dan KPR, 99,1% per tahun dari keuntungan KPR, 5,8% per tahun dari keuntungan KU. Yang D, apabila masih belum tercukupi maka diambilkan dari laba tahunan berjalan, dana cadangan koperasi, dan modal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Berikutnya ya, demikian penyampaian laporan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Suyadi yang telah menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun 2021. Selanjutnya, hadirin sekalian, marilah kita dengarkan laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Indra Kuswandi. Para Pak Indra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia rapat anggota tahunan tahun buku 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat pimpinan perusahaan PT NOK Indonesia yang mewakili pengurus PKS PSPSI PT NOK Indonesia, pengurus Koperasi Pekerja PT Indonesia, para tamu undangan yang hadir, serta peserta RAT ke-10 tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pengawasan atau pemeriksaan ini tepat pada waktunya. Berdasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia KPNI yang menyatakan bahwa pada setiap akhir tahun buku, pengawas diwajibkan membuat dan menyampaikan bentuk laporan pertanggungjawaban
secara tertulis kepada rapat anggota tahunan dan sejalan dengan amanah Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Bab 4 Pasal 39 bahwa pengawas adalah sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi berdasarkan hasil rapat anggota. Adapun tanggung jawab pengawas antara lain: pertama, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pola kebijakan dan pengelolaan koperasi. Kedua, melakukan pemeriksaan semua kegiatan yang dilakukan. Kemudian membuat laporan secara tertulis terhadap hasil pengawasan dan memberikan masukan atau saran dan rekomendasi untuk kemajuan KPNI. Oleh karena sebagai tindak lanjut dari pengawasan atau pemeriksaan ini, maka perlu disampaikan laporan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan sebagaimana yang tercantum pula dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga KPNI. Laporan perjawaban ini merupakan hasil pengawasan atau pemeriksaan dari seluruh rangkaian kegiatan KPNI yang didasarkan pada rencana kerja, anggaran dasar anggaran rumah tangga KPNI serta aturan pendukung lainnya selama kurun waktu tahun buku 2021. Pengawas pada tahun buku 2021 yaitu melakukan pemeriksaan internal terhadap pengelolaan KPNI. Pemeriksaan internal berfokus kepada upaya audit terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan KPNI, baik dalam aspek manajemen organisasi maupun kepengawasan terhadap sistem dan prosedur keuangan dalam rangka tindakan preventif pengawasan pengamanan aset penting koperasi agar berkembang dan produktif di masa mendatang guna meningkatkan kesejahteraan taraf hidup bagi anggota dan keluarganya. Penilaian umum kegiatan dan hasil pemeriksaan pengawas. Untuk saat ini kita garis besarnya saja kegiatan pengawas. Bapak Ibu bisa lihat langsung di sana ada. Kemudian hasil pemeriksaan bidang organisasi, Bapak Ibu bisa lihat semuanya di situ ada. Keanggotaan juga ada. Kedua, bidang usaha juga di situ ada. Kemudian selain dana sosial, KPNI juga memberikan sumbangan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Di situ juga ada. Silakan Bapak Ibu baca. Nanti pada aktualisasi tanggal 27 Maret nanti dibacakan satu-satu. Kemudian bidang keuangan di situ juga udah ada. Silakan Bapak Ibu membacanya dan memahaminya. Kesimpulan di situ juga ada. Silakan Bapak Ibu semuanya membaca dan memahami apa yang disampaikan. Saran-saran juga di situ sudah ada. Selama kurun waktu tahun 2021. Ya. Penutup. Demikian laporan pertanggung jawab ini kami sampaikan. Kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu apabila ada ketidaksempurnaan dalam laporan ini kami mohon maaf. Semoga laporan pertanggung jawaban ini dapat bermanfaat. Cikarang Barat 27 Maret 2022, Pengawas Koperasi Pekerja PT Indonesia Hermawan, Ketua, Dadan Ramadi anggota, Indra Kuswandi anggota, ditandatangani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra. Cek. Bisa didengar ya? Oke, terima kasih Bapak Indra yang telah menyampaikan dan menjelaskan mengenai laporan pertanggungjawaban pengawas Koperasi Pekerja PT Enok Indonesia tahun buku 2021. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan penyampaian dan penjelasan mengenai penetapan pembagian sisa hasil usaha tahun buku 2021 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kano. Kepada Bapak Kano, waktu dan tempat kami persilahkan. Masuk ya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan menyampaikan atau membacakan pembagian SAU tahun buku 2021.
Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia, pembagian SAU tahun buku 2021. SAU tahun buku 2021 sejumlah 1.313.829.849. Kemudian zakat dan infak dikurangi zakat dan atau infak 2,5% sejumlah 25.345.746.000 rupiah. SAU setelah zakat atau infak yaitu sejumlah 988.884.103 rupiah. Adapun rinciannya SAU tahun buku 2021 sebagai berikut. Berdasarkan anggaran rumah tangga pasal 45 ayat 2 adalah 30% untuk dana cadangan, 50% untuk anggota, 6% untuk pengurus, 3,5% untuk dana sosial, 3,5% dana pendidikan, 3% staf pengelola, 2% SPKF SPSI PT Enoka Indonesia, dan 2% untuk pengawas. Adapun rincian pajak SAU tahun buku 2021 yang pertama yaitu pajak badan SPSI PT Enoka Indonesia PPh pasal 23 tarifnya 30%. Terus pajak anggota koperasi, pajak pengurus koperasi, pajak staf pengelola koperasi, dan pajak pengawas koperasi yaitu sama ketentuan pajaknya adalah PPh pasal 17 ayat 2C sebesar 10%. Demikian Cikarang Barat 27 Maret 2022. Setiahardi Ketua ditandatangani, Suyadi Sekretaris ditandatangani, Kano Bendahara ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kano yang telah menyampaikan dan menjelaskan penetapan pembagian sisa hasil usaha tahun buku 2021. Hadirin sekalian, selanjutnya yaitu untuk sesi penyampaian pandangan umum atau tanya jawab. Dalam kesempatan kali ini pimpinan sidang ingin memberikan kesempatan sebagaimana yang tertera dalam susunan acara ini untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan RAT hari ini, yaitu untuk memberikan pandangan umum atau tanya jawab mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pertanggungjawaban pengawas, dan penetapan pembagian sisa hasil usaha Koperasi Pekerja PT Enoka Indonesia tahun buku 2021. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pandangan umum atau bertanya, ya, bisa silahkan memanfaatkan icon raise hand yang ada di link. Oh, jangan raise hand. Oh, lewat chat aja, Bung. Oh, udah banyak yang raise hand ya. Oke. Kami ralat untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam room Zoom meeting, apabila ingin menyampaikan pandangan umum atau tanya jawab, silahkan menyampaikan izin bicara dalam kolom chat yang tersedia di room Zoom meeting tersebut. Kami berikan waktu, kami berikan kesempatan untuk 3 orang yang ingin menyampaikan pandangan umum atau tanya jawab untuk sesi pertama ini. Silakan. Ya, apakah ada yang ingin menyampaikan pandangan umum atau tanya jawab? Ya. Atau karena kita hari ini, jangan terlalu tegang ya, kita hari ini simulasi ya, jadi santai aja, santai. Yang ingin mencoba mikrofonnya apakah sampai ke PT Enoka Indonesia atau enggak ya, teman-teman yang dari rumah silahkan
ya, yang mau berbicara, yang mau bertanya atau menyampaikan pandangan umumnya, mekanisme yang dilakukan adalah teman-teman silakan menyampaikan atau mengetik dalam kolom chat itu izin bicara. Silakan. Kelihatan. Baik. Mana tadi? Chatnya mana tadi? Chatnya hilang. Ya. Baik, tadi ada Bung Hendrik yang ingin menyampaikan atau berbicara pada sesi pandangan umum dan tanya jawab. Kami persilakan kepada Bung Hendrik. Silakan, Bung. Coba audionya Bung Hendrik diperbaiki. Assalamualaikum. Oke, sip. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bisa didengar? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk sesi ini kepada saya ya, untuk mengomentari ataupun secara umum tentang LPJ KPNI ya. Saya rasa sih secara keseluruhan itu baik ya. Namun ada yang menarik bagi saya pada laporan sisa hasil usaha, yaitu SHU, yang dalam ada satu itu untuk apa? Infak dan zakat. Ya bukannya tidak ini ya, tidak menghargai kemana akan itu infak dan zakat itu akan teraliri ya. Namun alangkah lebih baiknya itu detail atau dirinci kemana zakat dan infak itu teraliri. Dan alangkah lebih baiknya lagi jika itu juga dialirkan kepada yatim piatu ex pekerja PT Enoka Indonesia yang selama ini kita lakukan di tingkat anggota serikat ya. Saya rasa sih hanya itu saja. Sekalian juga saya baru pertama kali bicara di forum ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hendrik telah menyampaikan pandangan umumnya dan menanyakan beberapa hal. Mungkin karena hari ini kita sifatnya adalah uji coba ya Pak Hendrik ya. Jadi harapannya bisa disimak oleh teman-teman semua. Hari ini adalah sifatnya uji coba ya. Cuman saya perhatikan kayaknya Bung Hendrik nanya serius banget itu. Tapi nggak jadi persoalan. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Tolong nanti ini kasih door prize, ini pertanyaan bagus banget ini. Ya, akan ditanggapi dalam hal ini oleh Bung Kano, silakan. Cek, udah. Baik, menanggapi apa yang disampaikan Bung Hendrik ya, bahwa penyisihan zakat ini adalah juga amanah ya dari anggaran rumah tangga. Hal ini sih selama ini kita lakukan
untuk penyalurannya ya, insya Allah sih ke badan amil yang tercatat di Kementerian Agama ya kalau nggak salah. Nanti mungkin ini juga udah kita diskusikan dengan teman-teman pengawas ya terkait penyalurannya. Selama ini kita salurkan yang sudah-sudah itu ke rumah zakat. Nah, cuman kemarin di meeting terakhir dengan teman-teman pengawas, mungkin sebaiknya sih di badan amil zakat ya, yang pertama persyaratan yang mungkin sudah terdaftar juga di pemerintah. Kemudian sebisa mungkin itu kita sebagai anggota atau apa itu mendapat infak baliknya gitu, seperti itu. Nah, sementara sih itu insya Allah sih untuk penyalurannya kita bekerja sama dengan, bukan bekerja sama ya, kita menyalurkannya melalui badan amil zakat yang terdaftar di pemerintahan. Mungkin nanti ditambahkan oleh pengawas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kano telah memberikan penjelasan mengenai pertanyaan dari Bapak Hendrik. Ada tambahan atau cukup dari teman-teman? Oh iya. Silakan dari Bung Hermawan ingin memberikan tambahan mengenai pertanyaan Bung Hendrik. Udah. Ya, terima kasih Bung Hendrik ya. Pertanyaan cukup bagus ya. Dan saya pikir perlu dapat apresiasi nanti dari teman-teman pengurus ya. Ya, memang pertanyaan dari Bung Hendrik ini sebetulnya cerminan dari level jiwa sosial khususnya pekerja di PT NOK Indonesia. Kenapa saya sampaikan seperti itu ya? Kalau kita ini memang kalau bicara sosial kemanusiaan itu nggak ada batasnya. Selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik, menjadi lebih baik ya. Dan saya rasa yang disampaikan Bung Hendrik pada kesempatan hari ini itu adalah representasi ya, dari jiwa sosial kemanusiaan yang ada di pekerja di PT NOK Indonesia ini. Jadi saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Kano ya. Terus terang sih saya jadi agak aneh juga kayak ngomong sendiri jadi nih ya. Mudah-mudahan sih kedengeran ya. Jadi saya nggak tahu nih yang disampaikan oleh Bung Hendrik ya. Ternyata bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan Badan Pengawas kepada pengurus pada audit triwulan pertama. Dan ini tanpa ada skenario ya. Jadi jangan bilang ntar Bung Kano, Bung Yadi, oh, Bung Hendrik kayaknya dikasih tahu jangan-jangan yang pengawas, enggak sama sekali ya. Dan saya rasa memang apa yang kami sampaikan itu benar adanya. Ini bagaimana kemudian zakat yang kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan ya, dan telah diberikan izin ya, oleh Dirjen Pajak ya. Ini punya feedback ya. Punya feedback untuk kepentingan sosial kemanusiaan di ya minimal di keluarga besar koperasi lah ya, atau keluarga besar serikat pekerja. Karena yang saat ini kita sampaikan ya ke dompet duafa memang benar ya. Jadi kita itu menyampaikan zakat kepada pihak ya atau lembaga dompet duafa ini ya kadang-kadang kita juga agak ini juga ya, bukannya khawatir atau apa, tapi kita ya jadi kurang bermanfaat tuh zakat yang kita berikan kepada teman-teman ya, zakat yang kita hasilkan dari keuntungan koperasi tapi ternyata tidak punya feedback ya. Ada keinginan ya pada kita nanti dompet duafa ini ya bisa lebih peduli lah terhadap bencana yang terjadi, misalnya di Bekasi gitu kan, bencana apa aja, banjir ya, atau kegiatan-kegiatan sosial misalkan. Keinginan kita seperti itu ya. Kenapa kemudian kita menyalurkan zakat ini ke dompet duafa
sekali lagi tadi disampaikan. Jadi berdasarkan ketentuan Dirjen Pajak bahwa zakat yang disalurkan dan dapat memotong seluruh keuntungan koperasi untuk kemudian diperhitungkan sebagai pajak ya. Jadi setelah dipotong, kemudian hasil pemotongan itu baru dapat diperhitungkan sebagai objek pajak ya. Itu diperbolehkan kepada 20 lembaga amil zakat yang telah mendapatkan izin dari Dirjen Pajak. Itu jelas tuh. Itu hanya 20. Nah, salah satunya itu dompet duafa ya. Yang kedua ya, jadi perlu saya sampaikan juga, ya sebetulnya sih banyak cara sih ya. Kalau kita menginginkan bagaimana pihak dompet duafa ini memberikan memberikan sumbangsi lebih gitu untuk kepentingan pekerja kita khususnya ya. Salah satunya misalnya nanti bisa disampaikan tuh ke dompet duafa ketika memberikan zakat ya, ke lembaga tersebut bilangin bahwa kami juga ya perlu feedback ya, bahwa kami juga perlu ya diperhatikan, dipedulikan oleh pihak dompet duafa, khususnya pekerja-pekerja yang terdampak musibah banjir ya. Itu sampaikan. Jadi jangan dompet duafa itu seolah-olah pajak yang kita berikan itu juga tidak bermanfaat ya, untuk kepentingan teman-teman pekerja atau anggota koperasi sendiri. Itu pertama, itu harus sampaikan. Yang kedua caranya ya, cara kedua saya rasa dari 20 lembaga penerima zakat atau sumbangan ini kan bukan hanya dompet duafa gitu kan. Banyak lah ya kalau kita lihat, ada Yayasan Amanat Takaful, Pos Keadilan Peduli Umat gitu kan. Banyak lah gitu kan. Sampai dengan ini urutan ke-20 ini ada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Lajis IFHI. Nah, nanti tinggal dilihat dari 20 lembaga ambil zakat ini yang kira-kira nanti bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan kita, yang akan mengakomodir harapan-harapan kita, lembaga zakat itu nanti yang kita tuju gitu. Jadi kita nggak ada kontrak sebetulnya dengan dompet duafa. Jadi kalau mau pindah aja. Karena dari 2012 koperasi ini berdiri, kita ke dompet duafa terus terang. Artinya berarti kalau dari 2012 ya, tahun buku 2012 sampai dengan tahun buku 2020 lah, itu berarti kan sekitar 8 tahun tuh ya. 8 tahun kita menyalurkan zakat kita dari keuntungan koperasi ini, feedbacknya emang nggak ada. Jadi dompet duafa ini lebih kepada skala nasional dia. Ada masalah, ada bencana di Sulawesi, ada bencana di Papua ya. Nah, kadang-kadang Bekasi dilewatin ya. Kenapa? Ya nggak tahu juga gitu kan. Karena mungkin kitanya juga nggak berkomunikasi dengan mereka. Itu ya. Jadi nanti itu urusan pengurus lah. Yang penting ini udah jadi semacam pandangan dari kawan-kawan ya. Dan saya rasa ke depan nanti bisa dicarikan solusi pengurus yang menyerahkan zakat kita ya kepada lembaga-lembaga yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Dan saya rasa juga pengurus koperasi ini tambahan juga ya. Jadi saya pengen nyampein ini, mudah-mudahan sih nanti kalau kita RAT berikutnya ya. Iya, RAT bukan ini juga beneran ya. Jadi ya mungkin nanti kalau ditanya lagi nggak apa-apa sih Bung gitu kan. Tanya lagi nggak apa-apa, nanti sebagai catatan kita ya. Sebetulnya koperasi itu juga jiwa sosialnya bukannya kemudian yang mentang-mentang profit oriented ya, kemudian hanya mementingkan keuntungan, enggak ya. Koperasi melalui dana sosial yang dikelola ini bekerja sama dengan USR, bener nggak? CSR ya? USR ya, Union Social Responsibility. Itu kan dana yang dialihkan juga nggak sedikit ya. Itu juga nanti bisa menjadi catatan lah ya. Maksudnya menjadi catatan pengurus ya, nanti dana sosial yang kemudian dialihkan
untuk kepentingan-kepentingan pekerja ya yang terdampak musibah dan sebagainya, ini bisa kemudian ya dihitung ya, di total secara keseluruhan biar tahu tuh teman-teman. Jadi koperasi itu ngebantunya udah berapa banyak gitu kan. Jadi bukan hanya serikat pekerja. Saya rasa itu ya mohon maaf sedikit ini ya panjang lebar ya. Tapi saya pikir ya koperasi nggak pernah berhenti lah untuk juga bersama kawan-kawan untuk bagaimana terus meningkatkan kepedulian kita ya. Kemudian juga meningkatkan jiwa sosial kemanusiaan kita ya. Dan ya kita harus akui lah bahwa kedermawanan kita gitu kan, kemudian keikhlasan kita ya, dalam bagaimana bisa membantu kawan-kawan yang kena musibah, itulah mungkin ya yang selama ini memudahkan urusan kita semua. Koperasi sekarang tambah maju ya, tambah berkembang ya, anggotanya juga kalau minjem sekarang udah nggak pakai antri kan. Ini salah satunya bahwa karena koperasi itu punya jiwa sosial yang tinggi. Jadi koperasi ya udah cukup baik lah. Saya rasa itu ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, karena ini memang ya anggaplah ini sebagai uji coba ya. Jadi nanti ya hal-hal yang memang perlu diperbaiki kita perbaiki ya. Dan yang paling penting ya kawan-kawan juga ya punya sumbangsi lah untuk RAT ini ya. Bukan hanya hadir ya, kemudian memenuhi quorum ya, tapi juga ya punya pendapat-pendapat yang baik untuk bagaimana koperasi bisa mengevaluasi, dan tentu goal akhir adalah perbaikan koperasi itu sendiri ya. Dan mungkin tambahan nanti ke depan ya, mohon maaf nih ya buat kawan-kawan yang online ya. Jadi kalau kita nanti RAT di tanggal 21 Maret 2022 27 Maret 2022 ini kita berharap juga kawan-kawan juga ya bisa memperhatikan pakaian yang teman-teman kenakan ya. Karena nggak lucu juga kan kita rapat yang cukup formal, hanya saja memang polanya agak beda ya, pakai dua pola kombinasi online dan offline, tapi pakai kaos gitu kan kurang pas juga. Jadi nanti diinformasikan ya oleh teman-teman pengurus saya rasa ya. Jadi nanti ketentuan apa tuh untuk sistem online. Ya minimal itu pakai baju yang ada kerahnya gitu kan. Ngopi ngerokok bebas lah gitu. Tapi jadi tidak pas kalau teman-teman juga ya jadi kurang mengikuti ketentuan RAT ini. Saya rasa itu Bung Hendrik, terima kasih ya pandangan umumnya ya. Mudah-mudahan sih jelas ya, kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan pada RAT sesungguhnya. Saya Eri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hermawan selaku pengawas koperasi yang telah memberikan banyak jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bung Hendrik. Ya, minta dibuka chatnya teman-teman yang ada di ini. Ada nggak coba yang ingin ini? Oh enggak. Ya, saya tanyakan sekali lagi sebelum kita sudahi simulasi ini. Artinya ini kan berarti semuanya bisa menyimak dan berjalan cukup ya relatif lancar ya. Oke. Baik. Ya. Baik. Mungkin satu kesempatan lagi saya berikan kepada teman-teman yang ingin memberikan pandangan umum atau menanyakan mengenai LPJ pengurus dan pengawas ya. Mungkin saya batasi waktunya ya, artinya waktu tunggunya, maksudnya waktu tunggunya bukan waktu bicaranya. Saya batasi waktu tunggunya. Ini siapa nih? Ada nih. Oh, Bung Hairil. Ya. Hanya saja perlu saya tegaskan lagi ke teman-teman. Hari ini sifatnya kita simulasi ya. Jadi untuk tanggal 27 nanti akan kita buka kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman ya. Akan tetapi juga bertanya dan memberikan pandangan umumnya cukup dengan singkat, padat dan jelas ya pada saat pelaksanaan nanti. Nah, hanya saja untuk hari ini ya mohon maaf nih ya, karena hanya ngetes gitu kan.
simulasi ya, kami membatasi, dan ini harapannya dari Bung Aco ini pandangan umum dan pertanyaan yang terakhir dari teman-teman. Silakan Bung Aco. Bung Hairil ya, Bung Hairil Anwar. Ya, halo, ya halo, Bung, halo, Komandan, siap. Ya, Bung silakan. Hairil. Ini Bung, untuk masalah dana sosial, apakah Bung Aco saya potong. Mohon maaf. pekerja yang keguguran ya, atau anak Aco, pekerja yang meninggal dunia gitu, Bung atau Hairil, mohon maaf. mendapatkan dana sosial gitu? Halo, Bung Hairil. Halo? Iya, mohon maaf. Ini tolong kameranya diberdiriin, Bung. Itu Iya. Itu tiduran itu kameranya. Saya bingung melihatnya itu. Iya. Handphonenya diberdiriin, Bung. Handphonenya. Waduh. Kan jadi kelihatan gantengnya begitu. Oke, terima kasih, Bung Hairil. Silakan dilanjutkan. Ya. Untuk dana sosial ini, Bung, apakah untuk pekerja yang mengalami keguguran atau anak pekerja yang meninggal dunia gitu, apakah mendapatkan dana sosial dari KPNI? Kan ada pekerja wanita yang mengalami keguguran gitu, apakah itu mendapatkan dana sosial? Kalau saran saya ya, kalau bisa mendapatkan dana sosial juga untuk pekerja wanita yang mengalami keguguran, atau istri anggota yang mengalami keguguran gitu. Kalau bisa mendapatkan dana sosial juga dari KPNI, atau anak anggota lah gitu, yang anak anggota koperasi yang mengalami meninggal dunia gitu, yang terkena musibah meninggal dunia, mendapatkan dana sosial juga dari KPNI. Baik. Itu aja saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aco atas pertanyaannya. Ya, Bung Hairil, astagfirullah. Saya karena saking dekatnya dengan Bung Hairil ini manggilnya Aco mulu. Ya, Bung Hairil, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya mungkin akan dijawab langsung mungkin. Oh, dijawab singkat saja mungkin oleh pengurus koperasi. Silakan Bung Kano. Terima kasih Bung Hairil atas pertanyaannya ya. Mungkin tepatnya ini sebenarnya karena ini forumnya LPJ ya, mungkin nanti masuknya ke rencana kerja gitu atau RAPBK. Tapi sebenarnya gini, untuk dana sosial kita selama ini kita hanya mengucurkan dana sosialnya. Kita terkait PO-nya misalnya di organisasi, di serikat pekerja itu ada, teknisnya kita serahkan sepenuhnya ke serikat pekerja. Jadi kalau penjengukan, sakit atau apapun yang selama ini sudah diberikan, nah itu memang dananya dari KPNI. Jadi kalau misalnya kemarin kan kalau nggak salah diumumkan nih terkait yang keguguran ya, itu bukan apa, itu udah termasuk ya, apa di PKB ya, apa udah termasuk ya? Nah ya, saya sih di meeting ya. Nah itu nanti mungkin akan dapat juga gitu. Jadi kita untuk PO-nya, untuk aturannya itu ngikutin yang ada di USR. Seperti itu jawabannya. Ya. Kalau untuk keluarga meninggal juga selama ini ada ya, kalau nggak salah anak atau istri atau suami dapat. Bahkan khusus untuk meninggal sih kadang-kadang kita juga melakukan kebijakan juga. Jadi selain dari USR dapat, kita juga melakukan kunjungan, biasanya kita takjiah. Kayak seperti waktu ke Section 4 itu apa kemarin namanya? Section 5 ya. Nah, itu kita lakukan. Tapi kalau anggota sudah pasti itu ada khusus, ada sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kano sudah memberikan penjelasan mengenai apa yang ditanyakan oleh Bung Hairil Anwar. Baik, teman-teman sekalian, penyampaian dan penjelasan laporan pertanggungjawaban pengurus KPNI, pengawas KPNI, dan penetapan hasil sisa hasil usaha tahun buku 2021 telah disampaikan. Ya, selanjutnya akan pimpinan sidang konfirmasikan atau kami tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada RAT tahun buku 2021 hari ini, apakah
laporan pengurus, pengawas, dan penetapan pembagian sisa hasil usaha 2021 dapat diterima. Oh, pakai polling. Baik. Oke. Untuk menjawab hal ini, pertanyaan tadi yang kami sampaikan, kami rasa untuk mengefektifkan waktu dan agar tidak terjadi kekacauan lah ya, begitu kira-kira ya, sehingga nanti kita dapat melihatnya bersama-sama hasilnya seperti apa. Mungkin kita bisa lakukan dengan cara penyampaian menggunakan e-voting yang disediakan di dalam aplikasi Zoom Meeting tersebut. Ya, kami meminta kepada host untuk segera menyiapkan hal-hal yang perlu ditampilkan nanti. Ya, apabila sudah silakan dikonfirmasikan. Baik, silakan ditampilkan. Kami berikan waktu 30 detik untuk teman-teman yang hadir memberikan jawaban dalam e-voting tersebut. Baik. Sudah 30 detik ya, Bung ya. Ya. Silakan dibagikan ke teman-teman yang ada di situ. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Ya, selanjutnya yaitu akan kami konfirmasikan atau kami tanyakan mengenai laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2021 dengan mekanisme yang sama, ya, apakah dapat disepakati atau diterima atau tidak. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi dari laporan pertanggungjawaban pengawas dari 18 orang yang berpartisipasi dalam polling ini, ya, itu ada 1 orang yang tidak menerima dengan jumlah yang menerima sebanyak 18 orang. Artinya secara voting laporan pengawas dapat diterima. Tapi gini Ketua, kalau ada yang nggak terima begini kita minta penjelasan. Tapi udah ya, udah kita kasih kesempatan di panel. Oke. Baik. Baik. Terima kasih. Untuk yang terakhir, sebelum dibacakannya pengesahan, ini yaitu akan kami tanyakan mengenai penetapan pembagian sisa hasil usaha, apakah bisa diterima atau tidak. Silakan teman-teman, waktunya 30 detik.
Waktunya nggak kelihatan, Ri. Udah di stop. Baik. Baik. Karena tadi laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan penetapan SHU sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan semua dan telah kami tanyakan apakah bisa diterima atau tidak dengan hasil akhir, yaitu dapat diterima, ya. Oleh sebab itu selanjutnya akan kami bacakan pengesahan laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya atas apa yang tadi dilakukan, kami nyatakan laporan pengurus, pengawas dan penetapan SHU dapat diterima oleh anggota. Baik, selanjutnya pengesahan atau pembacaan pengesahan laporan pengurus Koperasi Pekerja PT Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor Kep 04 /RAT KPNI /3 2022 tentang laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat anggota tahunan Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021. Pertama, menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021. Kedua, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021 sebagaimana diktum pertama keputusan ini secara terperinci adalah sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada diktum pertama keputusan ini lebih lanjut dipergunakan sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun program kerja pengurus dan pengawas Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Cikarang Barat pada tanggal 27 Maret 2022. Pimpinan rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia. Yang pertama, Bapak Ahmad Multajam sebagai ketua ditandatangani. Yang kedua, Bapak Anang Haryanto sebagai sekretaris ditandatangani. Yang ketiga, Bapak Nurul Iksan sebagai anggota ditandatangani. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu pembacaan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tadi ya. Selanjutnya pembacaan pengesahan laporan pertanggungjawaban pembacaan pengesahan penetapan sisa hasil usaha tahun buku 2021. Kepada Bapak Bani silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 2 Kep 05 /RAT KPNI /3 Romawi /2022 tentang penetapan sisa hasil usaha Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat anggota tahunan Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan,
menetapkan keputusan rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tentang pengesahan sisa hasil usaha Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021. Pertama, menerima dan mengesahkan pembagian sisa hasil usaha Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021. Kedua, sisa hasil usaha Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021 sebagaimana diktum. Pertama, keputusan ini secara terperinci adalah sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan Cikarang Barat Sekretariat KPNI pada tanggal Minggu 27 Maret 2022. Pimpinan rapat anggota tahunan tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia. Yang pertama, Ahmad Multajam, Ketua, ditandatangani. Yang kedua, Anang Haryanto, Sekretaris, ditandatangani. Yang ketiga, Nurul Ihsan, anggota, ditandatangani. Sekian pembacaan dan memutuskan untuk sisa hasil usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bani telah membacakan pengesahan, pembagian dan menetapkan sisa hasil usaha Koperasi tahun buku 2021. Selanjutnya kami dari pimpinan sidang meminta untuk perwakilan 2 orang anggota untuk menandatangani berita acara pengesahan RAT tahun buku 2021. Ya, anggota yang hadir secara offline. Baik, terima kasih Bapak Sabto dan Bapak Denny Ramdhani yang telah menjadi perwakilan dari anggota untuk memberikan atau membuka tanda tangan dalam berita acara pengesahan. Yang terakhir dari pimpinan sidang akan membacakan berita acara pengesahan. Oke, sebelum dibaca ya, baik. Tampilin, ya paham. Baik, berita acara pengesahan pada hari ini Minggu, tanggal 27 Maret tahun 2022. Jalan Sulawesi Kecamatan Cikarang Barat, Provinsi Jawa Barat. Anggota tahunan dalam kurung RAT tahun buku 2021 dihadiri pengurus, pengawas, dan anggota. Menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021. Cikarang Barat, 27 Maret 2022, Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia, Ketua Pengurus Setia Hardi ditandatangani, Ketua Pengawas Hermawan ditandatangani, perwakilan anggota Sabtu Nugroho ditandatangani, Denny Ramdhani ditandatangani. Pimpinan rapat Ahmad Multajam ditandatangani, Anang Haryanto ditandatangani, Nurul Ihsan ditandatangani. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan dibacakannya berita acara pengesahan RAT tahun buku 2021, maka rapat anggota Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia tahun buku 2021 dinyatakan selesai dan kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bacain top 10 retail. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Nurholis Pauji sebagai pembawa acara dalam acara simulasi kedua Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia yang bertempat di Sekretariat KPNI hari Minggu 20 Maret 2022. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang memimpin jalannya rapat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta rapat virtual meeting Zoom, kepada semua peserta rapat dari teman-teman anggota Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia. Semoga hasil rapat di tahun buku 2020 ini dengan agenda pembahasan laporan pengurus Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia, juga penetapan sisa hasil menjadi yang terbaik, menjadi yang kita sepakati bersama. Untuk selanjutnya, untuk acara selanjutnya yaitu kita ke dari mana, yaitu saya akan menyebutkan 10 orang yang beruntung yang telah dituliskan di LPJ dari urutan nomor 1 sampai 10. Saya ucapkan selamat kepada peringkat pertama atas nama Bapak Dani. Untuk sales mendapatkan Rp37.727.500, profit per bulan dan nominal reward dan seterusnya. Di peringkat kedua ada nama Bapak Marbun. Saya ucapkan selamat. Di peringkat ketiga ada atas nama Bapak Riono Groho. Peringkat keempat ada Bapak R. Bima Sakti Bahureksa. Peringkat kelima atas nama Bapak Sugeng Julianto. Peringkat keenam atas nama Bapak Suyadi. Peringkat ketujuh atas nama anggota Ibu Yayu Suranti. Seterusnya peringkat ke-8 yaitu atas nama Bapak Heru Sulistyo. Peringkat ke-9 atas nama Bapak Erus Rusmana. Yang terakhir yaitu anggota atas nama Bapak Bayu Margiarto. Saya ucapkan selamat kepada top 10 KPNI tahun 2021. Untuk hadiahnya nanti bisa diarahkan di kasir Kamat. Untuk info selanjutnya nanti akan diinfokan selanjutnya menyusul. Untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, yaitu maaf, yaitu apresiasi untuk pengurus, pengawas dan staf KPNI dengan masa bakti, yaitu di tahun 2018 sampai tahun 2021. Perwakilannya saya panggil dari pengurus yang akan diwakili oleh Bapak Kano. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
Oh gitu. Simulasi di sini ya. Oh. Bapak Anang Haryanto, saya persilahkan untuk maju ke podium. Cek. Kita lanjutkan kembali untuk perwakilan dari pengurus Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Kano kepada untuk penerima yaitu perwakilan dari pengawas yaitu Bapak Indra. Kepada Bapak Indra waktu dan tempat saya persilahkan. Oke baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kano dan Bapak Indra yang telah perwakilan untuk sesi apresiasi untuk pengawas dan staf KPNI masa bakti di tahun 2018 sampai tahun 2021. Untuk acara selanjutnya yaitu pengundian dan pembagian door prize untuk anggota Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia. Dan yang pasti kita akan umumkan, kita akan undi pada saat hari H RAT pada tanggal 27 Maret 2022. Untuk teknisnya
nanti kita akan undi secara live di YouTube SPSI NOK Channel. Yang nanti yang nanti teman-teman panitia akan share untuk linknya kepada semua anggota. Mohon ditunggu, mohon berdoa semoga kita semua beruntung mendapatkan door prize. Oke. Untuk rangkaian acara demi acara, alhamdulillah telah kita selesaikan. Kita sampai kepada acara yang terakhir, yaitu penutup dan doa. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Iya. Atau enggak langsung aja gitu. Iya. Untuk penutup dan doa akan dipandu saya sendiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri untuk untuk simulasi kedua rapat anggota tahun buku 2021 Koperasi Pekerja PT NOK Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga untuk nanti di hari HRAT di tanggal 7 Maret 2022 bisa kita perbaiki secara maksimal. Amin. Mohon dukungannya agar KPNI tetap jaya dan anggota sejahtera. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.